Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lisa Musarianti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mata kuliah elektif pendidikan klinik. Kali ini kita akan membahas konsep asesmen bagian kedua. Seperti yang telah kita simak pada pertemuan sebelumnya bahwa konsep asesmen adalah harus valid, artinya mengukur apa yang harus diukur dari mahasiswa kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus menentukan apa yang akan kita ukur atau kita nilai dari para mahasiswa. Kita pikirkan kemampuan apa yang harus mereka raih atau mereka kuasai di akhir mata kuliah atau pembelajaran. Apakah kemampuan itu berupa pengetahuan, berupa skill atau keterampilan, atau berupa sikap atau profesionalisme. Setelah kita mengetahui apa yang akan kita nilai, maka kita akan memilih metode asesmen yang sesuai. Kita bisa memilih banyak ragam metode asesmen, di antaranya MCQ atau Multiple Choice Question, OSCE, Mini-CX, DOPS, OSLER, Oral Test, dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui pencapaian pengetahuan mahasiswa, kita bisa menggunakan multiple choice question atau soal dengan pilihan berganda. Di sini, kita akan bisa menilai kemampuan mahasiswa dalam menalar, menganalisis dari soal atau kasus yang kita berikan. Contoh yang lain, apabila kita ingin menilai suatu keterampilan, misalkan keterampilan pemasangan infus, injeksi, dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan metode OSCE. Dengan metode OSCE, kita bisa melihat dan mengobservasi mahasiswa ketika melakukan keterampilan tersebut. Contoh yang ketiga, apabila kita ingin menilai critical thinking atau analisis kritis dari mahasiswa terhadap suatu kasus, maka kita bisa menggunakan oral test. Dengan oral test, kita bisa menilai bagaimana penalaran mahasiswa di saat itu juga atau dalam real setting. Untuk menentukan metode asesmen, kita lihat kembali piramida Miller. Miller menyampaikan bahwa kompetensi itu berjenjang mulai dari knows atau mengetahui, kemudian knows how, kemudian show how, sampai does. Dengan 4 jenjang ini, maka kita akan bisa memahami di area mana kita akan melakukan suatu penilaian. Menurut Miller, bahwa penilaian untuk knows atau pengetahuan kita bisa menggunakan MCQ, soal esai, atau oral test. Untuk knows how atau mengetahui bagaimana prosesnya, kita juga bisa menggunakan MCQ tentunya dengan kasus, juga dengan esai atau oral test. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa show how atau mempraktekkan bagaimana suatu proses keterampilan, kita bisa menggunakan metode simulasi atau OSCE di mini hospital atau skill laboratory. Sedangkan untuk level yang tertinggi yaitu DAS, misalkan mahasiswa di praktek klinik di rumah sakit, kita bisa menggunakan metode DOPS. Prinsip asesmen yang ketiga yaitu asesmen merupakan proses yang berkelanjutan. Artinya harus terdiri dari penilaian formatif maupun sumatif. Di gambar ini saya gambarkan bahwa dalam satu mata kuliah terdapat banyak sekali metode formatif dan satu metode asesmen sumatif di akhir mata kuliah. Apakah pengertian dari metode sumatif dan formatif? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.